Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Sebelum kita mulai atau Pak Afif mau menjelaskan materi nanti, sebaiknya kita berdoa kalian dan masing-masing berdoa. Mulai. Amin. Pak, Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum Pak Afif jelasin modul aja sama materinya, Pak Afif mau kalian berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri sudah. Pak Afif mau main game bentar aja. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, permainannya sederhana biar kalian nggak ngantuk. Kalau Pak Afif cerita ada kata harus, berarti kalian jongkok. Ya. Kalau Pak Afif bilang cerita, Pak Afif ucapin kata harus, berarti kalian langsung jongkok. Kalau harus. Ya, kalau kami bilang iya, maka kalian tepuk satu. Bisa contoh. Harus. Pak Afif tadi kayaknya enaknya makan apa ya? Makan apa enaknya? Nah, langsung tepuk satu. Terus kalau Pak Afif bilang lagi, tadi kayaknya Pak Afif harus makan pagi. Atau duduk di punya masing-masing nggak apa-apa. Pak bilang sih nggak duduk langsung maju ke depan. Apa yang maju? Oke ya. Berdiri dulu sih ya. Ya siap ya. Jadi deh. Oke anak, Abi mau cerita ya. Nanti ada kejadiannya tidak terduga. Jadi ada orang pas lewat jalan ya. Katanya Pak Abi itu harusnya harusnya berangkat pagi. Berarti saya lain. Mana ada harus iya sama iya. Kok harus? Harus kan duduk. Habis itu berdiri lagi. Iya. Duduk toh. Ya. Oke ya, lanjut ya. Berdiri. Ya, harusnya duduk semua. Hari ini materinya Pak Afif sampaikan habis ini. Ya. Pada hari apa ini? Pada hari apa? Kamis. Pada hari Kamis Pak Afif masuk lab E. Nah, kalian disuruh Pak Afif harus belajar lebih giat lagi ya. Kalau enggak, kami mau tanya, apa kalian sudah? Kami mau tanya, apa kalian sudah makan? Ya, langsung duduk. Ada kalian sudah makan? Kenapa enggak makan? Sudah. Belum masak. Terus kemudian nih? Oh sudah.
lima. Ya, gimana? Ya, kayaknya nggak ada kok ya sih belakang kayak masih apa gimana? Rizky, tadi pagi pada itu bahwa salah satu teman kalian mengalami musibah. Ya. Mengalami kecelakaan jatuh sama ayahnya pas ayahnya nanti bilang bapak saya sama ayahnya Pak saya sama ayahnya Pak Ali jatuh katanya gitu Pak Ali sama ayahnya ya jadi semoga Pak Ali cepat sembuh dan bisa boleh balik kembali kalau sembuh. Oke, Pak Ali langsung masuk ke pembelajaran ya. Oke, berarti di sini ada yang namanya modul ajar. Kalau sampai dilakukan nih tadi ya. Ada pembelajaran mendalam. Apa sih itu pembelajaran mendalam? Pertama dari di Google. Oh ya, cari pembelajaran mendalam. Tarik dong. Pembelajaran sing dalam Pak. Dalamnya itu kayak apa? Pembelajaran mendalam. Biasanya nggak hidup nggak usah dihidupin nggak bisa. Gabung sama temennya aja. Atau menguasai materi secara permukaan. Betul apa? Betul. Pelajaran dalam pelajaran mendalam yaitu berpusat pada pemahaman konsep bukan hafalan. Kemudian keterkaitan antar materi berorientasi pada proyek. Dan berpikir kritis dan reflektif. Jadi kalian stop dulu mainnya. Kita kasih waktu buat apa di PC berarti baik. Kemudian menyentuh 3 aspek apa yang depannya min. Contoh aku contoh di kelas AD. Apa ini? Mindful, meaningful dan joyful. Yang pertama meaningful. Siswa sadar tujuan belajar dan jadi paham sampai bahwa materinya tentang ini. Karena kami tadi hanya beri pembelajaran mendalam. Siswa harus tahu atau sadar tujuan belajarnya. Nanti Pak Hakim sebutin tujuannya di sini ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada meaningful. Apa meaningful? Pelajaran rasa dengan kehidupan. Jadi nggak harus ngomong materi ya. Kemudian ada joyful. Suasana belajar menyenangkan, membuat siswa termotivasi meskipun nomor dong. Gak apa-apa itu. Oke. Itu ya pelajaran. Oke, di sini Pak bisa sampaikan bahwa di sini ada dimensi profil lulusan yang dicapai. Ada talent kritis, kewarganegaraan, kreativitas,
mandirian. Kemudian ada juga capaian pembelajarannya. Apa sih yang kalian capai nanti di pembelajaran hari ini? Literasi dan etika AI. Apa itu? AI. Ada yang tahu apa itu AI? Aplikasi, Pak. Langsung. Aplikasi, Pak. Aplikasi. Oh. Yang lain? Nilai 1000 buat kalian. Coba. Pak, saya, Pak. Saya. Kecerdasan buatan 1000 buat siapa? Saya, Pak. Oh, enggak. Nilai 100 buat siapa? Saya. Irfan 1 2 3 Saya. Oh iya toh apa? AI adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan untuk melihat, memahami, dan menerjemahkan bahasa lisan serta tertulis, menganalisis data, membuat rekomendasi, dan lain-lain. Jadi AI itu simpelnya artificial intelligence, dalam bahasa Indonesianya kecerdasan Buatan. atau kecerdasan artificial. Dia itu memungkinkan kalian tanya apapun ke AI, masalah kalian hari ini, atau kalian mau cari solusi, atau kalian mau curhat, atau kalian mau apapun bisa tanya ke Goblok kan itu jadi pakai itu pokoknya, Cuk. Oke. Materinya gimana masih lanjut? Materi pokoknya yaitu pengertian AI generatif teks, gambar, audio, dan video otomatis. Contoh lihat ke depan. Apa yang mau kalian tanyakan? Menjelaskan. Ini contohnya AI. Nama toolnya apa? Chat GPT. Kalian mau tanya apa di sini? Karena materinya ini tentang etika AI. AI itu punya etika. Sebelum kalian menggunakan AI pasti ada etikanya. Contoh ya saya kasih. Silakan kalian mau tanya apa aja. Salah satu contoh. Tanya apa? Tanya apa aja, silakan. 1, 2, 3. Ferdi ya. Kenapa ngomong? Ya, tanya gue ya, kenapa ngomong jatuh? Kalau ngomong itu benda atau mainan dijatuhkan. Ya, alasannya karena gaya gravitasi yang menarik ke bawah menuju ke bumi. Kenapa ngomong jatuh? Wah, kok pakai jatuh? Tanyanya kenapa ngomong jatuh? Jawabannya ngomong itu benda atau mainan, berarti alasannya karena gaya gravitasi. Satu ngomong itu mainan. Ya. Kenapa ngomong jatuh? Wah, Ya. Oke, next. Kami tanya lagi sekarang ya, tak kasih keterangan. Homo adalah nama anak kelas 10 TKJ. Ya jika Pak, tambah ya jika Pak. Jika dia mengalami musibah, ini ya. Tanya, kenapa musibahnya jatuh, ditabrak, Bukan Pak, itu Pak. Melindas kucing. ditabrak orang dan Ngomong diculak tikus Pak. Ngomong matanya diculak orang Pak. karena orangnya Nyulek ngomong. Karena orangnya nyulek ngomong. ya ini ya. Kemudian
Gomo Jatuh. jatuh. Telepon Pak. Karena komo agak gini pak. Oh, kalau begini bukan televisi yang kejadian kecelakaan. Kalau kita lihat dari ceritanya, Gomo jatuh karena orang lain juga. Orang yang ngantuk itu kemungkinan kualitas imunnya naik-naik. Berarti keterangan jelas bahwa Gomo itu sekarang manusia, bukan bukan hewan atau benda. Komo itu manusia bukan Iya. Jadi tanya ke AI itu bisa apa aja, tapi harus ada keterangan yang jelas. kayak tadi Bomo nggak tahu kan kalau itu manusia, benda atau mainan. Kalau kita udah jelasin, maka AI atau kecerdasan buatan langsung Kenapa kau pecah-pecah dia nggak punya kopi bertanya kan? Kenapa kau kerok? dulu ya, komik kan kau udah, kenapa enggak dia nggak bisa bisa jadi ya. Pasti kan diguyurin aja. Oke gini ya. Nah sekarang lanjut ke materinya. Kemudian tadi kan pengertian AI generatif yaitu ada teks, Gambar, audio, video otomatis. video otomatis. Sik matikan bentar sih layarnya semua. Matikan bentar layarnya. Mati korek. Layar di bawah mati. Ini apa? Ya ya. Tengah. Ini tengah. Close. Oke. Oke, tadi udah masukin pengertian AI. Tadi masukin teks, ada gambar, audio sama video. Kemudian ada resiko AI. AI itu juga punya resiko yaitu defect atau pelanggaran privasi, bias, algoritma dan hoax. Contoh kayak tadi ya, saya pahami masukin Gomo. Kemudian Gomonya ada siapa namanya? Balinya ada. Kemudian balinya nggak terima. Ya, itu kalian bisa dilaporkan. Contohnya gitu ya. Nah ini ada defect pelanggaran privasi, bias, algoritma. Yang namanya tadi Gomo disebutin benda mainan itu namanya jawaban bias. Jawaban bias itu jawaban yang tidak sesuai dengan data yang kita masukkan. Nanti jawabannya AI-nya bias. Kemudian atau hoax. Ya. Contoh resiko AI. Contoh. Buatin gambar dari anak namanya Gomo. Dia posturnya besar. Kero. Tinggi gemuk. Gini ya. Ini kita generating gambar. Apakah AI itu bisa generating gambar? Temenan iso. Ya. Gambarkan kamu kecelakaan, Pak. Buatin gambar dari yang namanya Gomo zaman itu. Tuh, kamu iku kero Pak. Enak. Gampang kali kan. AI. Gawe yang Kaligrafi. gawe. Kok baru nak kene gak kero, Pak. Ngawur di hutan. Sampai atas. Lanjut sih. Nah, kemudian ada yang namanya etika AI. Tujuannya positif. Kemudian privasi, akurasi, anti misinformasi. Jadi nggak boleh AI itu kalian buat untuk hal-hal negatif. Apakah AI bisa digunakan untuk hal negatif? Tidak. Bisa, Pak. Contohnya, kalau kalian ketik AI, bagaimana cara membunuh orang dengan cara yang dengan cara yang halal? Apa bisa? Diracuni, Pak. Apa bisa ya? Coba.
ya. Jadi ini kalau ini namanya masih Duduk ngomong iki, Pak. Bintang laut nih. positif. Apa bisa, Pak? Kalau gambar ini dikasih foto kalian bisa. Bisa, Pak. Foto kalian dimasukin dulu, fotonya kamu dimasukin, nanti generate lagi berbasis AI. Pak, saya punya putih Kemudian kok, Pak. bisa contoh kalau kalian mau jahat ya dibuatin. Kasih tangan Buntung. Tangan sapi. tangan sapi contohnya. Kita coba. Bisa ya. Nah itu hal negatif yang nggak perlu kalian coba. Ya, cobanya yang positif aja. Oke ya. Buatlah perut gomok kotak-kotak, Pak. Bisa. Jadi kan Perut mau cispek, Pak. Perut cispek. aspek dengan kegiatan Kero, Pak. Oke, Pak, coba, Pak. Kero deh, Pak. Kero. Oke, next. Yang ini ya. Kemudian ada yang namanya metode 4F. Apa aja? Fact, filing, finding, foto. Finding for future. Future. Kemudian contoh kasus video defect toko publik. Pernah kalian misal di TikTok ada yang tampilan kayak AI jelasinnya itu kayak contoh polisi. Si korupsi, Pak. Ya kayak korupsi biasanya ada video kan, padahal itu bukan video asli tapi video AI. Terus yang jalan kawen itu, Pak. Oh iya, biasanya pokoknya kalian kan pasti sering lihat ya. Ya, pasti sering lihat video defect toko publik yang biasanya dikasih kata-kata kemudian ada apa tikus liwat atau apa gitu ya. Itu namanya video defect toko publik. Kemudian metode dalam pendekatan pembelajaran mendalam berkesadaran bermakna dan menggembirakan. Nah, nanti ada diskusi kelompok, analisis kasus sama refleksi individu. Kemudian kombinasi interaksi digital, pemahaman etika dan komunikasi. Langkah pembelajaran, guru meminta contoh video defect lucu atau yang kayak tadi tentang video kotor. Saya lihat ini nih. Kalau mau Dia nggak bisa. apa enggak paketan, Pak? Paketan habis. Bukan. Apa namanya? Oh, nggih. Jatanannya naik. Emailnya habis. Ganti saya masuk. Oke, Mami mau buat ya, contoh. Generatkan apa ya? Gambar sosok perempuan dan laki-laki. Ini wis apa? Perempuan cantik. Masa laki-laki cantik mau? Putih, bersih, tinggi, berhijab, Saya mau Seksi. Seksi, Pak. seksi maksudnya, seksi. Ya, oke sini ya. Aku tidak Yang bisa. sayangnya tidak bisa karena bersifat seksual. Ya, karena AI itu juga bisa mendeteksi kalau kalian yang bermain pornografi kemudian kejahatan itu pasti dialihkan. Kayaknya pembahasannya lebih ke kejahatan atau ke pornografi gitu. Contoh, ini tak kasih gini kemudian seksinya tak hilangin.
Oke, lanjut ke sini, ke PC-nya, kelihatan ya. Berpikir kreatif dan kritis lewat project. Oh ya, ini lewat proyek coding. Kalau kalian ada kata-kata coding itu biasanya menuju kemana? Programmer atau apa? Biasanya gitu ya, coding. Kalau ini tujuan pembelajarannya mengenal apa itu berpikir kreatif, apa itu berpikir kritis, membangun ide sederhana, bekerja sama dalam kelompok dan merencanakan program. Jadi kalian harus dituntut berpikir kritis, kreatif, membuat ide program sederhana dan bekerja sama kelompok. Ya. Nah, apa itu berpikir kreatif? Apa itu berpikir kreatif? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, Bu. Mencari ide baru yang belum pernah terpikir sebelumnya, menemukan cara unik menyelesaikan masalah. Contoh membuat game edukasi sederhana untuk menghafal kalian. Kemudian apa itu berpikir kritis? Yaitu memikirkan dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Kemudian melihat kelebihan dan kekurangan setiap ide. Oke, kita lihatin dulu. Pak ini Pak, saya lagi ngobrol. Oh ya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ya, tadi Pak ini prompt yang namanya generatkan gambar sosok perempuan cantik, putih, bersih, tinggi dan berhijab. Maka akan dibuatin. Oke ya. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian silakan membuat generate gambar, terserah kalian pakai AI. Gambarnya kalian boleh yang suka silakan K-pop, yang suka game silakan buat generate game, anime, film, terserah kalian. Pokoknya silakan kalian ya foto generate foto gitu ya. Silakan kalian buat, kemudian generatkan, nanti kami lihat hasilnya gimana. Oke, silakan dicoba. Pak, MS break apa Pak? MS break. MS. keren ya Allah. Jadi lalu ibu, Aku nggak ngerti ya. Apa itu MS break? Ini loh Pak, sing nggak video seksual Pak, pornografi. Rusak. Sama tadi ngomongin itu bukan dari. Ayo Pak. Daya oke nih ya. Silakan login atau buat akun. Kalau nggak bisa pakai HP. Bisa pakai HP langsung login. Oke, yang penting kalian bisa generate foto AI, bukan foto orang asli. Oh iya. AI. Buatkan saya foto orang lagi mancing, dapatkan panen, oke, buatin. Terus yang lain apa yang beda? Fotonya apa itu? Jenderal. Ya, perintahnya buatkan gambar jenderal Wirto. Oke. Masih login. Kemudian saya lagi sambil bawa kayu.
awalnya delok MS lu dari video sih kok Makanya mendapatkan labu budai Dari dong. Terus ini nomor berapa kon? Nomor 2. Iya, Cak. Kapan Endi? Oke, sudah. Sudah semua. Pak, ini Pak. Buatkan foto pernah 2D. Tahu ya? Oke. Pak. Ini kok. Oke, itu perintah apa? Perintah apa? Gambarkan pemain sepak bola menuju 10. Oke, kami sudah lihat sebagian semua yang sudah bisa generate foto atau gambar di AI. Nah, sekarang perhatian ke Pak Amin bentar. Perhatian. Ya. Nah, kalian kan tadi sudah buat foto atau generate foto, ya. Dengerin Pak Amin bentar, dia Pak Amin bentar. Nanti aja coba lagi, bisa di rumah atau nanti. Halo. Halo. Oke. Nah, di sini tadi kan kamu sudah suruh kalian bikin video apapun ya, foto apapun yang diberikan dari AI. Nah, di sini kalian ada etikanya. Yang pertama, nggak boleh membawa wajah atau suara seseorang dalam video. Jadi misal kalian masukkan foto temannya, kemudian di AI, kemudian diganti wajahnya menjadi wajah hewan, nggak boleh ya. Itu melanggar etika. Pertemuan kali ini sampai di sini, ya tentang etika AI itu harus digunakan dengan positif dan tidak boleh digunakan untuk negatif. Oke, bagaimana